Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai salah satu pemain keturunan yang memang ini menurut saya bagus ya untuk dibahas, untuk referensi bagaimana nantinya timnas Indonesia semakin kuat untuk di Piala Asia maupun di Piala AFF yang selanjutnya. Nah, kali ini mungkin kita sudah sering ya melihat bagaimana pemain-pemain Indonesia melakukan kesalahan, terkhusus di gelandang serang. Oke, kita ketahui dan memang tidak menutup semua dari beberapa kesalahan kemarin ya. Saya sepakat bahwa Mark Klok adalah pemain kunci dari timnas Indonesia. Namun dari segi partner Mark Klok ya, di situ ada Ricky Kambuaya, kemudian Rahmat Irianto. Ada sekali juga dimainkan yakni Marcelino Ferdinand. Kita ketahui ya, ketika memainkan Ricky Kambuaya, kita bisa melihat bagaimana saat melawan Filipina kemarin. Ricky Kambuaya minim kontribusi, kemudian ketika ada peluang dia harus individualisme ya, tidak mau membagi bola ke Spasojevic. Nah, setelah itu Ricky Kambuaya dihujat oleh netizen karena beberapa kesalahannya itu. Namun di sini kita kembali lagi ya, kita tidak boleh menyalahkan person atau pemain tersebut, tetapi kita harus melihat beberapa faktor termasuk mental. Nah, oleh sebab itu pemain keturunan ini sangat perlu ya untuk kita bahas, karena di sini untuk membangun generasi timnas Indonesia, bukan secara singkat. Oke, kita yang akan bahas saat ini yakni Jesper ter Heide. Nah, ini mungkin masih asing bagi pecinta sepak bola nasional. Namun Jesper ter Heide ini memiliki darah keturunan langsung ya dari Indonesia, itu dari sang ibu. Nah, oke, kita akan langsung saja membahas mengenai Jesper ter Heide ini. Nah, Jesper ter Heide ini ternyata lahir di Belanda ya. Nah, jadi Jesper ter Heide ini lahir di Amsterdam ya. 23 tahun usianya, kemudian tingginya saat ini 173. Kemudian ia beberapa kali dipanggil oleh timnas junior Belanda ya. Dia pernah dipanggil di timnas U16, U17 hingga U19 timnas Belanda. Nah, Jesper ter Heide ini memiliki pengalaman yang menarik ya. Dirinya memang sudah malang melintang di klub besar di Belanda. Dia pernah mengikuti akademi scout di Ajax Amsterdam. Kemudian dia dipromosikan di Ajax Amsterdam atau di Jong Ajax ya di musim 2019. Kemudian sebelumnya dia juga pernah bermain untuk beberapa klub juga seperti Ajax Alkmaar ya, AZ Alkmaar, kemudian juga SC Cambuur untuk saat ini. Nah, saat ini SC Cambuur memang berada di divisi 2 Liga Belanda ya. Kita akan membahas potensi dari Jesper ter Heide ini, apakah bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain ini sangat unik. Mengapa saya bilang unik? Karena orang tuanya ya tidak memiliki latar belakang Belanda. Ayahnya memang asli Korea Selatan, kemudian ibunya asli Indonesia. Nah, Jesper ter Heide itu diambil dari nama marga yang ada di Belanda, karena sebenarnya pemain ini diadopsi oleh orang Belanda. Nah, ini yang membuat sebenarnya semakin menarik. Sebenarnya ada apa dengan pemain ini? Nah, oke, kita akan mengaitkannya. Untuk peluang dirinya, beberapa minggu yang lalu ia dikaitkan dengan Korea Selatan karena peluangnya untuk membela timnas Indonesia itu semakin menipis katanya. Oke, kita membahas dia ingin diincar Korea Selatan. Mengapa demikian? Ternyata pemain ini ya menginginkan untuk bisa bergabung di Federasi Korea Selatan. Hal itu lantaran di timnas Belanda ia belum bisa ya bersaing di level senior. Oleh sebab itu pemain ini memang menginginkan untuk bisa bergabung bersama timnas Korea Selatan. Namun lagi-lagi permasalahan administrasi yang mengharuskan wajib militer di Korea Selatan, kemudian harus menetap 6 bulan, ternyata membuat dirinya belum mampu untuk bisa membuat
atau melengkapi administrasi tersebut. Ditambah lagi dan dengan dirinya seperti itu juga belum bisa membuat dirinya bisa terpilih menjadi pemain yang akan dipanggil oleh Federasi Timnas Korea Selatan. Nah, kemudian setelah dirinya beberapa waktu yang lalu memang sedikit menyepelekan, ya saya bilang menyepelekan karena dia tidak mengincar sama sekali timnas Indonesia. Namun baru-baru ini berkat penampilannya yang bagus bersama SC Campur, ya, dia di musim ini sudah melakoni 40 laga, baik itu laga resmi maupun laga persahabatan. Dia sudah mencetak 13 gol ya, dan juga 4 assist. Nah, posisinya yang menjadi gelandang serang saat ini memang sangat diperhitungkan ya bagi Sintayong. Nah, sekarang kita akan mengaitkan potensi dirinya ke timnas Indonesia. Oke, di timnas Belanda dia tidak dipanggil, kemudian di timnas Korea Selatan juga dia tidak merasa berminat ya karena administrasi yang sulit. Nah, sekarang kita hubungkan atau melihat potensi bergabung bersama timnas Indonesia. Sebelumnya dia memang ditelepon ya oleh pelatih timnas sebelumnya, yakni Simon McManamy. Dia disuruh untuk bergabung bersama timnas tapi mengurungkan niatnya. Nah, saat ini timnas Indonesia ditangani oleh pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan, yakni Coach Sintayong. Nah, artinya potensi pemain ini ketika dilihat Sintayong ya untuk mengisi slot gelandang serang timnas, ini menjadi hal bagus ya untuk dicoba. Nah, apalagi beberapa minggu yang lalu salah satu pemain keturunan juga yakni Ragnar Oratmangun ya mempromosikan Jesper Terheide ini untuk bisa bergabung ke Indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun membocorkan bahwa sebenarnya Jesper Terheide ini minggu-minggu ini selalu mengikuti berita bola Indonesia. Hal ini pun sebagai acuan dirinya agar lebih yakin untuk memilih negara. Nah, inilah yang membuat bagus ya sebenarnya untuk sosok Jesper Terheide ini. Oke, saya ulangi, dia di divisi 2 Liga Belanda, kemudian dia pernah bermain di SCOUT Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam U21, kemudian 3 kali debut di level senior Ajax Amsterdam, kemudian barulah dia direkrut SC Campur, dan dia juga pernah bermain di timnas Belanda level junior. Nah, ini membuktikan sebenarnya pemain ini memiliki potensi. Nah, kita kembali lagi ke timnas Indonesia ya. Nah, timnas Indonesia saat ini kita ketahui Ricky Kambuaya, kemudian Rahmat Irianto, kemudian ada Marcelino Ferdinand. Nah, terkadang di setiap laga itu mereka tidak klop ya dengan strategi Sintayong. Nah, ini yang diharapkan nantinya, karena lini tengah itu bukan hanya satu pemain saja yang seharusnya bisa menjadi pemain kunci, tetapi keterpaduan antara 3 pemain. Nah, biasanya Sintayong memang sering menggunakan formasi yang berbeda ya, ada 4-4-2, kemudian 3-5-2 dan sebagainya. Itu menjadi hal yang bagus. Nah, semakin banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia, itu juga akan semakin bagus. Bukan berarti pemain keturunan itu dibatasi. Nah, ketika pemain keturunan itu memang memiliki kecintaan besar terhadap Indonesia, itu sah-sah saja untuk membela timnasnya. Apalagi Jesper Terheide ini memang memiliki potensi untuk bisa membela timnas. Usianya yang masih 23 tahun, kemudian tingginya 178, ini membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk bisa dipanggil PSSI. Nah, lantas bagaimana menurut kalian tentang potensi Jesper Terheide ini untuk membela timnas Indonesia? Apakah kalian setuju jika gelandang serang ini membela timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.